Selamat siang Pak Hanlois. Ya, siang-siang. Perkenalkan, nama saya Joey Stepanus, Bapak. Saya salah seorang mahasiswa dari Binus Online. Saya mengambil jurusan Bisnis Manajemen dan makasih banget Bapak sudah mau datang di tempat ini dan saya wawancarai. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, saya izin untuk ambil rekam video dan rekam suara Bapak untuk keperluan penunjang kebutuhan tugas saya Bapak. Apakah diperbolehkan? Ya, nggak apa-apa, saya bersedia untuk ini. Oke, Bapak. Mungkin kita langsung saja. Jadi, Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu Bapak siapa, nama Bapak, dari perusahaan apa, dan sebagai apa? Ya, perkenalkan saya Hanlois Herlambang. Saya bekerja di perusahaan yang mungkin familiar, Hokben, atau nama resmi perusahaannya itu PT Kabuka Inti. Dan saya di sana sebagai sebutannya di sana sebagai project specialist, tapi dalam sebuah project atau proyek saya sebagai project manager seperti itu. Jadi sebagai project manager ya Bapak? Iya. Oke. Tepat sekali karena ini kebetulan makulnya tentang project manager Bapak. Jadi tentang project management, kebetulan sekali saya dapat narasumber yang bekerja sebagai project manager. Oh. Jadi langsung saja. Mungkin Bapak bisa jelaskan singkat aja Pak tentang apa sih perusahaan Bapak, bergerak di bidang apa, nama perusahaannya apa, dan sedikit tentang perusahaan Bapak. Oke. Kalau perusahaan saya sendiri itu kita bergerak di bidang F&B. Kita di restoran, jadi kita udah 300 store di Indonesia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan ya semoga bisa di Papua juga. Amin. Kurang lebih seperti itu. Kita fokus ke F&B makanan restoran sih. F&B makanan dan restoran. Jadi nasional ya Pak, masih lingkupnya ya? Iya. Oke. Kalau sebagai project manager, Bapak megang project yang seperti apa Pak? Kalau di Hokben sendiri itu kita ada 2 kategori, renovasi dan new store. Dan renovasi pun kita ada dua kategori, touch up dan total. Jadi bisa dibilang kita ada 2 project, new project dan renovasi. Oke. Untuk keperluan proyek, wawancara tentang proyek ini, mungkin proyek apa yang sedang atau mungkin baru saja Bapak selesaikan untuk bisa dijadikan contoh dalam laporan saya ini Pak? Oke, mungkin kalau project yang baru sedang berjalan saja, sedang berjalan mungkin bisa dibilang saat ini udah 60%. Itu ada renovasi Cilegon Center Mall. Okay. Itu dia kategori masuk ke renovasi touch up seperti itu. Oke, menarik. Siapa aja sih Pak pihak stakeholder yang terlibat dalam proyek Bapak ini? Ya, kalau stakeholder mungkin saya bagi 2 ya. Ada yang internal dan ada juga yang eksternal. Yang eksternal itu kayak pemilik tanah atau pemilik mall, atau biasa kita sebut di Hokben sebutannya landlord. Lalu ada vendor. Kita ada banyak vendor MEP, vendor sipil, vendor equipment, vendor logo. Itu kita ada banyak vendor. Lalu vendor internal itu mungkin orang-orang yang ada di lintas departemen. Karena saya nggak hanya bekerja, Hokben nggak hanya terdiri dari departemen pembangunan saja, tapi ada banyak departemen finance, SSD. SSD itu semacam equipment. Lalu ada juga malware, itu dia kayak yang mengurus operasional di dalam project. Lalu ada departemen operasional juga. Jadi ada begitu banyak sih. Jadi dalam proyek Bapak ini punya strukturnya seperti itu ya Pak? Iya. Menarik. Kalau boleh tahu sedikit saja Pak, peran masing-masing mungkin pekerja atau orang yang mungkin Bapak bawahi gitu ya. Boleh nggak bisa disebutkan peran masing-masingnya, dia sebagai apa dan tugasnya itu apa dalam proyek Bapak ini, khususnya proyek yang ada di Cilegon ini? Iya, kalau untuk struktur di suatu project itu pasti ada saya sebagai project manajernya. Lalu SPV kita biasanya ada 2. SPV kita langsung ke vendor. Gitu. Jadi ada SPV dari listrik dan juga ada SPV dari tim sipil. Lalu di internal kami itu ada tim desain, dia bagian yang ngedesain. Lalu ada QS, quantity surveyor, dia bagian yang menghitung RAB. Lalu ada namanya real estate. Real estate itu dia mencari
mana store yang akan direnovasi dan mana store baru. Nah mungkin lalu sisanya ada operasional, ada engineer. Oke. Kemudian karena mungkin tadi banyak sekali Pak ya bagian-bagian dalam struktur proyek Bapak, pasti ada dong Pak tantangan yang Bapak hadapi. Boleh sebutkan mungkin Pak atau contohkan satu saja tantangan yang Bapak hadapi bersama tim dan gimana Bapak memimpin tim Bapak menghadapi dan mengelola masalah tersebut untuk diselesaikan Pak? Ya. Kalau masalah mungkin dalam sebuah project paling kalau dalam sebuah project itu project manager itu pasti harus ngurusin 3: quality, time, waktu, terus schedule, lalu harga. Jadi gimana saya menyesuaikan bahwa untuk budgeting itu kita nggak boleh lebih dari budget yang telah ditetapkan. Time kita nggak boleh telat karena sekalinya telat kita akan merugikan omset 1 hari itu. Lalu quality, dimana saya juga harus menjaga kualitas harga semurah mungkin dan kualitas setinggi mungkin. Iya. Nah seperti itu sih, dan masalahnya berarti antara 3 ini. Masalahnya antara gimana cara saya menyesuaikan dari ketiga ini. Keinginan dari desainer, biasanya keinginan desainer yang terlalu tinggi dan budget tidak mencukupi. Nah disitulah peran saya untuk mengendalikan desain tersebut agar sesuai dengan budget. Lalu juga mungkin bisa dibilang semua masalah itu bisa diselesaikan dengan mereka semua. Saya sebagai seorang project manager bisa mengkomunikasikannya ke departemen-departemen lain agar mereka bisa menyesuaikan apa yang saya ingin kasih, kayak mungkin budgetnya. Pasti budget kan sudah ditentukan, nah saya bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Lalu schedule tidak boleh terlambat, saya bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau di project itu sebutannya mungkin project communication dan project scheduling itu hal yang kritikal buat seorang project manager sih, karena dengan memperhatikan itu kita bisa menyelesaikan masalah itu. Wah, menarik Pak. Jadi sebagai seorang project manager Bapak berusaha menciptakan semacam sistem komunikasi yang terintegrasi antar departemen tadi ya Pak? Nah betul, seorang project manager itu dia yang mengintegrasikan tadi. Oke. Ngomong-ngomong budgeting Pak, tadi kan kita sempat singgung sedikit nih budgeting ya Pak. Gimana sebagai seorang project manager Bapak itu menyusun anggaran untuk proyek ini Pak? Proyek Hokben yang ada di Mall Cilegon tadi ya Pak? Gimana Pak? Saya menyusunnya itu tuh setelah budget ditetapkan. Jadi kalau di Hokben sendiri yang menentukan budget itu adalah dari real estate. Dia ada analisa sendiri untuk wilayah ini akan dipasang budget berapa. Oh, beda-beda ya Pak? Beda-beda. Setiap daerah mereka punya analisa sendiri, di mana dia akan menetapkan budget tersebut. Nah, setelah budget itu keluar, saya mengelola dengan desainnya seperti apa, terus kebutuhan store-nya seperti apa, menyesuaikan budget tersebut. Oh, jadi Bapak menyusunnya setelah Bapak mengetahui berapa budget yang telah ditentukan oleh perusahaan? Betul. Dan budget itu tidak boleh lebih, karena itu udah budget pasti kan. Jadi setiap store itu tuh ada targetnya dari budget yang sudah ditetapkan itu. Oke, menarik. Mungkin karena budget saya rasa apalagi perusahaan besar seperti Hokben pasti membutuhkan tools. Nah, sebagai seorang project manager Bapak menggunakan tools tertentu nggak sih Pak untuk membantu Bapak menyusun anggaran yang ada? Kalau untuk tools saya cuma pakai 2, Excel sama Microsoft Project. Oh ada ya Pak ya? Microsoft Project apa itu Pak? Itu dia untuk ngatur scheduling aja sih. Scheduling ya Pak ya? Iya. Setelah tadi kita ngomongin budget, kita ngomongin tim ya, sekarang kita ngomongin scheduling Pak. Gimana Pak? Sebagai seorang project manager Bapak menyusun jadwal di proyek ini. Kan biasanya tuh pasti perusahaan menentukan ini jangan telat ya. Nah gimana cara Bapak menentukan serangkaian proses project dari awal sampai akhir? Ya kalau di project sendiri itu ada sebutannya FF, FS, SS, finish to finish, start to finish, start to start. Jadi kayak setiap pekerjaan itu pasti ada yang
pekerjaan A cuman bisa dilakukan setelah pekerjaan A bisa dilakukan setelah pekerjaan B selesai. Nah kurang lebih seperti itu gitu. Ada yang harus bisa dilakukan bareng-bareng. Nah, ada yang harus menunggu. Nah seorang project manager harus tahu tuh pekerjaannya itu apa aja. Dia harus nentuin kapan instalasi listrik masuk, kapan pemasangan keramik, apakah bisa dilakukan berbarengan, apakah ini bisa, apakah harus menunggu. Nah setiap pekerjaan itu di breakdown secara detail dan dibuat yang tadi yang saya bilang FF, FS dan segala macam itu yang harus paham. Nah nanti akan kelihatan yang namanya kritikal, yang mana pekerjaan kritikalnya itu kita akan bisa ngeliat nih mana yang kritikal, yang bakal itu mempengaruhi ke pekerjaan lainnya. Nah itu yang kita harus paham, karena waktu pekerjaan kritikal itu datang ya berarti kita udah ready. Ada kan kita kan selalu lakukan sebelum scheduling juga kita ada namanya mitigasi di resiko. Saya menganalisis waktu kritikal itu terjadi apa yang harus saya lakukan, dan misalkan terjadi pun apa langkahnya biar itu project nggak telat. Seperti itu. Pasti selalu seperti itu ya? Pasti selalu seperti itu. Tepat sekali Pak. Saya juga dalam mata kuliah ini saya juga belajar tentang proyek-proyek bagian-bagian dalam proyek yang ada pada jalur kritis Pak. Jadi kalau satu proyek di jalur kritis ini bermasalah maka akan mempengaruhi pekerjaan yang lain. Betul. Ya. Jadi cukup relate apa yang saya pelajari dengan yang Bapak sampaikan. Yes. Oke. Ketika proyek sudah selesai, ketika proyek mungkin sudah dalam tanda kutip bisa dikatakan ya goal, finish dan lain sebagainya, pasti ada evaluasi bukan? Betul. Pasti ada evaluasi ya Pak ya. Nah sebagai seorang project manager Bapak, gimana sih cara perusahaan melakukan evaluasi terhadap proses proyek Pak? Ya kalau evaluasi saya selalu melakukan meeting mingguan. Mingguan, dan setelah selesai pun ada seminggu 2 minggu kita akan meeting lagi untuk ngecek, melihat apakah project tersebut sudah berjalan sesuai yang standar atau enggak. Kayak mungkin jangan-jangan setelah direnovasi mungkin malah workflow-nya mereka kerja malah jadi lebih lama. Yang seharusnya value yang didapat dari melakukan renovasi khususnya yang Cilegon itu adalah selain value sales yang meningkat, tapi juga kenyamanan customer, kenyamanan dari pekerjanya. Nah, jadi cara mengevaluasinya adalah melihat hal-hal tadi. Apakah value sales yang didapat menurun atau tidak? Apakah workflow dari pekerjaan karyawan store sendiri, apakah mereka mendapatkan keuntungan dari renovasi itu atau enggak. Lalu yang terakhir ya dari customer itu sendiri, apakah customernya merasa lebih nyaman atau enggak, seperti itu sih. Jadi artinya Bapak punya berbagai indikator untuk menentukan hal tersebut ya? Betul, kita ada. Oke. Mungkin satu lagi Pak tentang evaluasi. Kalau amit-amit ya Pak ya, dalam proyek Bapak, mungkin taruhlah contoh, ya kalau bukan yang di proyek di Cilegon, proyek yang lain, terjadi yang namanya keterlambatan Pak. Bagaimana cara Bapak mengembalikan itu agar kembali ke rencana awal? Sebetulnya saya belum pernah terlambat. Wah. Karena terlambat itu sesuatu yang nggak boleh sih, sangat-sangat nggak boleh, karena ya tadi ya satu hari terlambat kita akan kehilangan sales di satu hari itu. Nah jadi sangat-sangat nggak boleh terlambat, dan gimana caranya ya saya nggak boleh terlambat. Jadi gimana caranya itu tetap berjalan, tetap beroperasional. Jadi mungkin kalau keterlambatan beberapa pekerjaan yang tidak mempengaruhi operasional masih oke, tapi jangan sampai itu mempengaruhi benar-benar store tersebut tidak bisa beroperasional gitu. Jadi kalau terlambat itu bukan gimana cara kita nggak terlambat. Kalau udah terlambat ya berarti itu udah terjadi dan itu udah jadi isu kan berarti. Dan ya udah nggak bisa ditolerin lagi kalau udah terlambat. Jadi harusnya kayak gimana caranya nggak terlambat. Ya gimana caranya nggak terlambat ya tadi buat scheduling sedetail mungkin. Iya menarik Bapak. Jadi mungkin sebelum saya tutup wawancara hari ini Bapak, boleh nggak sih Pak kasih mungkin apa ya, buat kan Bapak sebagai seorang project manager gitu ya, buat ya bahan belajar saya saja Pak. Kira-kira faktor kunci yang Bapak pegang sebagai prinsip Bapak sebagai seorang project manager itu apa Pak? Untuk menentukan proyek ini sukses atau enggak? Faktor apa? Yang
tadi ya, seorang project manager harus tahu kualitas, quality, time, sama schedule. 3 tadi sih. 3 tadi itu harus paham betul, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan perusahaan. Nah, kita harus jaga mati-matian itu sih, quality, schedule, time, lalu kualitas. Oke. Gitu. Paling ya, menurut saya itu udah 3 itu hal wajib seorang project manager. Oke. Ya mungkin Dan itu ya nanti ya paling bisa diintegrasikan tadi dengan metode-metode ya, penyusunan schedule, komunikasi dengan stakeholder, mitigasi resiko, terus ya segala macamnya. Tapi intinya yang tadi itu akan mengarah ke 3 hal tadi. Oke. Mungkin saya pelajari juga Pak yang 3 tadi. Tapi rupanya setelah dengar Bapak cukup kompleks juga ya di lapangan ya berarti ya. Iya, pasti sangat kompleks sih. Gitu. Ya, wow. Saya nggak nyangka Pak, daging sekali rupanya pembahasan dari siang hari ini. Sekali lagi makasih banyak Pak Hanlois untuk waktunya, untuk kehadirannya. Sangat bermanfaat bagi saya dan terima kasih Pak Hanlois, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.